Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Buton Utara akan melakukan proses coaching. Jadi pada proses coaching kali ini ada yang bertindak sebagai pengamat, coach dan coach. Jadi peran ini akan kami lakukan secara bergiliran. Jadi saya Nurliana dari SMP Satap SMP Negeri 1 Kulisusu Buton Utara. Fasilitator saya Bapak Abdul Aziz Karim dan pengajar praktik saya Ibu Ruyati. Kemudian ini teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Asia. Saya dari SMP Negeri 1 Kulisusu, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Buton Utara. Nah, fasilitator saya Bapak Abdul Aziz Karim dan pengajar praktik saya Ibu Ruyati. Ya, rekan saya satu lagi. Dan yang terakhir saya sendiri, saya Reza Almus Mustara SPD dari SMP Negeri 1 Kulisusu. Fasilitator saya Abdul Aziz Karim dan pengajar praktik saya adalah Ibu Emiliawati. Baiklah, kami akan segera melakukan proses coaching. Selamat menyaksikan dan semoga berkenan ya. Oke, selamat siang Pak Reza, Ibu Asia. Jadi kali ini kita akan melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur kita. Jadi di sini saya sebagai pengamat, Pak Reza sebagai coach dan Ibu Asia sendiri sebagai coaching. Nah, gimana Pak Reza, sudah siap ya? Siap. Oke. Jadi perlu diingat Pak Reza, alur ceritanya ya, alur ceritanya kan dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana atau aksi dan tanggung jawab. Nah, kira-kira dari keterampilan ini yang mana yang paling Bapak prioritaskan? Sebenarnya sih semuanya ya. Cuma hanya di sini yang harus saya kembangkan itu bagaimana caranya saya bisa mengidentifikasi masalah yang situasinya untuk bisa jelas. Oke, kalau gitu Pak Reza jangan lupa juga ya menerapkan 3 kompetensi inti dari alur cerita ini sendiri. Yang pertama, kehadiran penuh terhadap si coaching ya. Jadi harus memang hadir penuh terhadap si coachingnya ya, apa yang diutarakan itu arti ini. Kemudian berikutnya Pak Reza ini harus bisa mendengarkan aktif apa yang diutarakan, dan selanjutnya Pak Reza harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gimana Pak, udah siap ya? Oke, silahkan. Ya. Terima kasih ya Ibu Nurliana. Langsung saja ya. Selamat siang Ibu Asia. Siap Pak. Pada kesempatan ini, pertemuannya kita ini pasti ada satu dan lain hal yang perlu kita bicarakan. Jadi menurut Ibu, tujuan dari pertemuan kita pada kesempatan ini apa? Begini Pak, di sekolah saya ditunjuk sebagai nanti mendampingi anak-anak di lomba tingkat kabupaten di hari ulang tahun PGRI Pak. Kemudian saya diberi amanah untuk mendampingi, tetapi ada murid saya yang saya sudah tunjuk ini tidak mau ikut Pak, seperti itu. Saya ingin minta pendapatnya Bapak seperti itu. Tentunya tadi Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu ditunjuk sebagai salah satu pendamping dalam kegiatan HUT PGRI yang akan dilaksanakan oleh pihak kabupaten, mungkin seperti itu ya. Yang mana bahwa Ibu mencari anak didik Ibu ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hanya saja anak didiknya kurang bersemangat, mungkin seperti itu. Dan menurut Ibu, anak didiknya itu kurang bersemangat dari sisi mananya? Begini Pak, saya sudah melihat saya sudah wawancara, melakukan pendekatan dengan anak ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau ikut lagi. Ya, dia tidak mau ikut lagi karena seperti trauma begitu. Tadi setelah kita ketahui bahwa anak didiknya, anak ibu itu bahwa ada rasa trauma ya untuk mengikuti kegiatan ya.
tentunya di sini kan pasti ada kiat-kiat yang harus ibu lakukan dalam membangkitkan motivasi atau semangat muncul lagi semangat keinginannya anak ini untuk mengikuti lomba. Dan saya yakin mungkin kenapa ibu bertahan pada anak tersebut, kayaknya anak itu berpotensi. Jadi menurut ibu, rencana yang harus ibu lakukan agar mewujudkan bisa membangkitkan kembali itu semangat anak didik ibu untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut bagaimana? Begini Pak, saya setelah saya lihat memang anak ini punya potensi di bidang pidato Pak ya. Karena dia sedikit takut, dia trauma begitu karena tahun lalu pernah mengikuti lomba yang sama, tapi kemudian dia tidak dapat juara. Jadi seperti itu. Adapun kiat-kiat, tapi saya tetap mengambil anak ini karena saya lihat dia sangat berbakat di bidang pidato ini. Makanya saya akan berusaha karena saya sebagai guru pendamping, mungkin saya akan mencari teman dalam hal ini. Tentunya karena saya ini adalah hanya sebagai wali kelas, kemudian saya juga tidak terlalu punya kemampuan di situ. Saya akan mencari teman dalam hal ini guru bahasa Indonesianya, karena yang tahu tentang pidato ini kan lebih fokus kalau di guru bahasa Indonesia. Dalam hal ini misalnya dia tahu bagaimana intonasi dalam berpidato, dia tahu bagaimana supaya dia dilatih bagaimana caranya percaya diri kembali, bagaimana caranya dia tampil lebih bagus lagi, kemudian bagaimana caranya dia dalam berpidato itu lebih percaya diri lagi sehingga dia bisa mewakili sekolah kita. Seperti itu Pak. Ya, setelah saya mendengar apa yang keinginan ibu mengapa harus dia terus, itu sangat luar biasa karena ibu sudah melihat potensi anaknya dan merasa yakin anak itu bisa. Ya, hanya saja kan permasalahannya tadi bahwa anak ini karena kecanggungan, bahwa karena trauma, karena tahun sebelumnya dia tidak menampilkan yang sesuatu yang maksimal, ya. Yang kemudian ibu tadi sudah memaparkan tentang bahwa akan mencari guru bantu, ya, guru yang berkompeten memang dalam membantu dalam kegiatan lomba pidato tersebut, ya. Nah, olehnya itu di sini untuk mewujudkan itu semua, kapan ibu akan melaksanakan kegiatannya? Begini Pak, saya itu sudah berkomitmen dengan guru bahasa Indonesia ini untuk melatih anak ini, karena dilihat tadi potensinya memang ada bakat begitu Pak ya. Karena yang pertama yang kami lakukan itu tentunya kami akan melihat anak ini potensinya ada. Jadi tadi saya melihat anak ini memang ada potensi, ada bakat. Karena dalam pidato ini kan harus butuh keahlian ya. Kalau tidak ada bakatnya juga itu tidak mungkin dia bisa berpidato dengan baik. Berarti yang harus kami lakukan di sini dengan pembina guru bahasa Indonesianya ini adalah memberikan bagaimana caranya berpidato yang baik, dari intonasinya, kemudian dari ekspresi juga itu harus dapat dari setiap kalimat yang diucapkan itu harus ada ekspresi di situ ya, karena di situ harus dilihat. Nah, kemudian ya seperti itu yang komitmen yang kami lakukan Pak. Sungguh sangat luar biasa ya atas komitmennya bahwa ibu akan berkolaborasi dengan teman guru yang memang berkompeten dalam sering melatih itu tentang pidato, ya. Jadi semoga apa yang jadi harapan ibu, guru-guru di sekolah itu semoga anak ini bisa maksimal ya. Intinya bahwa anak ini muncul dulu semangatnya, seperti itu ya harapannya. Semoga memang benar-benar anak ini bisa bersemangat lagi dan mengikuti membawa nama baik sekolah ibu ya. Mungkin itu ya Bu, semoga berhasil. Terima kasih Pak. Ya, sekian dan terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih Pak Reza, Ibu Asia atas proses coachingnya ya, luar biasa. Jadi di sini saya melihat bahwa jika ditinjau dari alur Tirta, ini Pak Reza sudah
mencakup semuanya ya, sudah menanyakan tentang tujuan, artinya tujuan melakukan proses coaching ini apa tadi, dan tadi sudah dipaparkan oleh si coach sendiri. Kemudian setelah coaching yang menjelaskan tujuan, Pak Reza kemudian menggali permasalahan dan tujuan itu ya. Ada kemudian Pak Reza juga sempat tadi menanyakan rencana dengan menanyakan kiat-kiat apa ya, dengan cara menanyakan kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh si coach untuk menggali semangat anak kembali agar bangkit kembali untuk bisa mau mengikuti lomba gitu Bu ya. Kemudian ya tanggung jawab, saya lihat dulu tadi apa komitmen, tanggung jawab sudah ada dengan cara menanyakan waktunya dan komitmen apa saja yang ada di dalamnya. Oke, saya pikir cukup baik, semoga terus berproses menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita akan melakukan proses coaching, di mana saya bertindak sebagai pengamat, Ibu Nurliana sebagai coach, dan Pak Reza sebagai coachingnya. Begini Ibu Nurliana, Ibu sebagai coach hari ini itu ingin mengembangkan keterampilan apa atau apa yang akan Ibu kembangkan di coaching kali ini? Iya, jadi coaching itu kan rangkaian alur cerita Bu ya. Ya di sini secara umum sih sebenarnya saya ingin mengembangkan secara keseluruhan. Namun mungkin saya akan lebih fokus pada tujuan, mengembangkan keterampilan tujuan, karena menurut saya dengan mengembangkan keterampilan tujuan ini akan bisa membimbing atau membantu si coach untuk selanjutnya menyampaikan permasalahannya, kemudian rencananya dan tanggung jawabnya gitu. Seperti itu Bu. Sebelumnya itu jangan lupa 3 kompetensi inti dalam melakukan coaching ya Bu. Yang pertama ada proses, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu ya. Siap. Silakan Ibu. Oke, makasih Bu ya. Selamat siang Pak Reza. Siang Ibu. Oke, jadi terima kasih sudah hadir di sini. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu pengamat bahwa kita akan melakukan proses coaching ya. Nah sekarang apa nih tujuan Pak Reza dalam melakukan coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu ya atas kesempatannya Bu. Pada kesempatan ini tujuan saya datang untuk di coaching itu adalah melihat adanya masalah ya yang dialami anak didik kami yang pada hari ini kan kegiatan ulangan semester Bu ya. Nah, hanya saja ini di hari pertama dan hari kedua ini anak didik kami ini tidak hadir. Jadi itu masalahnya. Jadi saya pada kesempatan ini ingin mencari bertukar pikiran dengan Ibu untuk bagaimana cara bisa menemukan solusinya. Oke, jadi ceritanya hari ini masih pelaksanaan ulangan ya, ulangan semester. Kemudian ada siswanya yang tidak hadir, gitu. Artinya dengan tidak hadirnya siswa ini akan menghambat prosesnya ulang semester mungkin ya. Nah, kira-kira Pak Reza setelah menelusuri, Pak Reza kan sudah pasti menelusuri kan permasalahan yang dihadapi anak ini sehingga tidak hadir mengikuti ulangan semester ini, kira-kira apa itu Pak? Iya. Setelah tadi saya telusuri mendengarkan informasi bahwasanya anak ini datang ke sekolah, hanya saja kenyataan yang ada di dalam kelas ternyata dia tidak ada. Kemungkinan besar ini anak tidak sampai di sekolah. Nah, itu. Oke, jadi ceritanya anak ini berangkat dari rumah menuju ke sekolah, ceritanya mau datang ulangan ya, tapi ujung-ujungnya nggak sampai ke sekolah. Iya. Jadi ini memang semacam polemik ya untuk guru, kita sebagai guru. Nah, kemudian untuk mengetahui hal ini, kira-kira artinya mengetahui lebih lanjut permasalahan ini, rencana Pak Reza ini seperti apa biar anak ini bisa, artinya memang tujuannya untuk ke sekolah dan
bisa mengikuti ulangan semester ini? Rencana saya ini, saya ingin mencarikan solusi dengan meminta temannya ya, untuk menelusuri apakah benar bahwasanya anak ini datang di sekolah atau tidak. Jikalau tidak, saya akan mencari langkah-langkah lain yang mana bahwa saya harus melihat dulu, mencari alamat anak ini, dan saya akan melakukan kunjungan rumah, dan akan memberitahu anak itu bahwa apa sih yang menyebabkan dia tidak datang di sekolah. Nah, orang tuanya dia sudah suruh datang ke sekolah, ternyata dia tidak sampai. Itu rencana saya. Oke. Nah, kalau begitu supaya Bapak mudah melakukan hal ini, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak? Tentunya ini saya akan meminta, ini kan berdampak dengan nilainya ya. Kalau dia tidak hadir di ulangan, pasti kerepotan juga kita, apalagi guru-guru mata pelajaran ya. Saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk pertama untuk meminta waktu, yang kemudian saya akan menelusuri anaknya, meyakinkan anaknya untuk masuk datang di sekolah agar dia bisa juga mengikuti ulangan semester seperti teman-temannya, agar nilainya juga tidak dalam proses penginputan nilai itu tidak mengganggu, tidak bisa apalah, dia sudah seperti punya nilai lah seperti dengan teman-temannya juga, seperti itu. Betul sekali Pak ya, jadi artinya supaya tidak ada perbedaan lah dengan siswa lain, anak ini memang harus punya nilai. Untuk itu kapan Bapak mulai melakukan rencana Bapak tadi? Rencana saya, karena ulangan kan, waktu ulangan itu palingan 1 minggu, hari ini sudah 2 hari, jadi sisa 4 hari. Seyogianya ini saya pulang dari sini, saya akan lakukan kunjungan rumah tersebut untuk meyakinkan anak tersebut. Ya, mulai sekarang. Pokoknya semangat Pak Reza ya, artinya ini kan demi anak-anak kita juga untuk masa depannya ya. Oke Pak Reza, terima kasih atas kehadirannya hari ini, telah bergabung bersama kami untuk melakukan proses coaching. Selamat bertugas ya. Oke, terima kasih. Setelah saya mengamati tadi antara coach dengan coaching, di sini saya akan mengamati dengan langkah-langkah tirta kali ini, yaitu tujuan, kemudian ada identifikasi dan rencana dan tanggung jawab. Yang pertama itu tentang tujuan. Saya kira tadi coachnya itu sudah menyampaikan tujuannya dengan jelas, pertanyaannya kemudian mengarah di identifikasi, kemudian pertanyaan diberikan membuat coachingnya menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya, sehingga bisa si anak tadi yang malas ini bisa menggali bagaimana cara solusinya. Kemudian yang rencana aksi yang diberikan juga, paling dalam hal ini rencana aksi coaching menyelesaikan masalah juga sudah terlihat. Kemudian memberikan pertanyaan pembalik mengenai tanggung jawab, saya kira itu si coach juga sudah si coachnya sudah memberikan pertanyaan sehingga coachingnya bisa memberikan atau mengatasi masalahnya. Dalam hal ini bisa ada solusi yang ditemukan sehingga permasalahannya bisa dilaksanakan nantinya, seperti itu. Saya kira untuk langkah tirta ini sudah terpenuhi semua dalam hal ini. Saya kira seperti itu pengamatan dari saya. Terima kasih Bu. Selesai. Oke, pada kesempatan ini giliran saya selaku pengamat ya dalam kegiatan coaching kita, yang kemudian Ibu Asia sebagai coach dan Ibu Nurliana sebagai coaching. Nah, jadi kegiatan dalam alur tirta itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, yang mana yang pertama itu adalah tujuan ya, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi,
Yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, suksesnya alur tersebut, maka jangan dilupa ada hal-hal yang harus kita miliki, ya, keterampilan dalam melakukan coaching. Adapun keterampilan yang harus kita kembangkan di sini, yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua itu tentang sebagai coach itu harus mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu pintar-pintar dari coach untuk melakukan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada coach untuk melakukan kegiatan coaching. Oke, terima kasih Pak. Kita datang di sini menemui saya pasti ada tujuan Bu ya. Kalau begitu, apa tujuan Ibu datang kali ini? Ya, Bu. Jadi di sini saya mau bertukar pikirannya tentang bagaimana sih anak-anak didik kita ini supaya, terutama di sekolah saya Bu ya, supaya bisa percaya diri dalam melakukan segala sesuatu, agar nantinya kalau jika keluar dari lingkungan sekolah kami bisa tampil di lingkungan atau masyarakat yang lebih luas lagi. Oh, seperti itu Bu ya. Masih kurang percaya diri. Iya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga murid-murid Ibu itu kurang percaya diri? Iya, jadi kondisi sekolah saya ini kan Bu jauh dari kota ya, di Satap 1 Kulis Susu. Jadi anak-anak itu jaranglah berinteraksi dengan keadaan sekitarnya yang lebih luas gitu ya. Mereka hanya terfokus di sana saja. Jadi salah satu permasalahan terbesarnya dari sisi itu Bu. Seperti itu Bu ya. Sekarang saya paham sedikit kenapa anak-anak Ibu itu kurang percaya diri dari penjelasan Ibu. Nah sekarang kalau dari permasalahan itu kira-kira apa yang Ibu atau langkah-langkah apa yang Ibu lakukan supaya masalah percaya diri ini bisa ada melekat di diri siswa Ibu gitu. Iya. Jadi di sini Bu rencana saya dalam kegiatan pembelajaran itu saya akan mengusahakan mengupayakan agar anak ini bagaimana caranya bisa menghasilkan suatu karya. Nah, dengan menghasilkan suatu karya, nantinya anak-anak ini kan harus presentasi tentang bagaimana cara membuat karya tersebut. Nah, ketika dalam proses presentasi ini itu saya akan memanggil seluruh dewan guru yang ada di sekolah kami. Kemudian anak-anak akan tampil mempresentasikannya. Nah, di situ kemungkinan besar kalau menurut saya bisa menimbulkan percaya diri anak, karena mental mereka kan diuji dengan orang-orang yang lebih dewasa di sekitar mereka. Itu rencana awal saya. Jadi memang rencana Ibu ini luar biasa sekali untuk awal. Kalau begitu, apakah ada komitmen Ibu untuk mengatasi hal ini misalnya? Apakah misalnya ada komitmen antara maksudnya dengan siswa itu sendiri? Apakah ada, kalau boleh tahu apa komitmen yang Ibu lakukan? Ya, jadi memang Bu di sini saya akan menyampaikan kepada siswa saya bahwa saya akan melakukan mengajak mereka untuk berkarya ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Nah, jadi di sini pun saya juga akan meminta bantuan dari kepala sekolah saya maupun rekan-rekan guru untuk terus memotivasi anak ini supaya selalu meningkatkan percaya dirinya dalam hal apapun, termasuk walaupun artinya jauh dari perkotaan yang tapi namanya percaya diri itu harus ada, karena itulah modal kita untuk berkembang, untuk bersosialisasi. Seperti itu Bu ya, bagus sekali. Kalau begitu, apakah misalnya kan sejak kapan mau dilakukan gitu? Ini kan baru rencana tadi Bu ya. Rencananya bagus sekali. Kira-kira kapan mulai dilakukan komitmen atau rencana itu? Jadi rencana Bu minggu depan. Sekarang hari apa Bu ya? Hari
Selasa ini ya. Jadi minggu depan, Selasa depan itu saya mulai melakukan hal ini yang saya rencanakan tadi, dan berusaha mengkonfirmasi kepada kepala sekolah, guru-guru maupun siswa saya sendiri. Luar biasa sekali Bu komitmennya. Semoga Ibu terus membimbing anak-anak di sana, anak-anak kita semua, semoga mereka berhasil Bu ya. Doakan Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Sungguh sangat luar biasa ya coachingnya pada kesempatan ini ya. Setelah saya melihat proses coaching yang dilakukan Ibu Asia, yang mana dalam langkah-langkah alur tirta ya, yang merupakan sebagai pola yang harus kita ikuti dalam melakukan coaching, ini sudah terstruktur dengan rapi dan jelas ya. Di mana bahwa proses pertamanya itu Ibu Asia sudah menanyakan tentang tujuan ya. Tujuannya sangat jelas, menanyakan apa keinginan si coachingnya dalam mengikuti kegiatan coaching pada kesempatan ini. Yang kemudian Ibu Asia tadi itu sudah juga sudah mengidentifikasi atas tujuan yang didatangkan oleh si coaching. Rencana aksinya sangat luar biasa juga, sehingga membuat si coaching bisa memaparkan dengan jelas bahwa apa-apa kegiatan yang harus dilakukan selama untuk mewujudkan tingkat kepercayaan diri anak didiknya. Yang selanjutnya bahwa si coach ya, Ibu Asia tadi sudah memberikan pertanyaan agar menunjukkan si coach itu lebih bertanggung jawab di sini, yang mana bahwa menentukan deadline waktu ya, kapan akan dilaksanakan. Ini sangat jelas sekali, dan saya rasa bahwa kegiatan coaching pada kesempatan ini sudah sangat luar biasa dan saya rasa sudah berhasil. Sekian.